Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur atom, yang dimana sub materinya itu tentang nomor atom dan nomor massa. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah Rutherford menemukan inti atom yang bermuatan positif dan James Chadwick menemukan neutron, para ahli semakin yakin bahwa inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, kedua jenis partikel ini disebut nukleon, yang artinya partikel penyusun inti atom. Nah, bisa kita lihat ini ada lambang notasi atom, nanti kedepannya akan sering kita pakai, di mana X ini adalah lambang atom unsur, atau lambang atom atau unsur ya. Nah, Z ini menyatakan nomor atom, dan A ini menetapkan nomor massa. Tapi ingat nih, jangan sampai terbalik ya, nomor massa itu selalu di atas, nomor atom selalu di bawah. Nah, jumlah proton dan neutron di dalam inti dinyatakan sebagai nomor massa atau bilangan massa dan diberi lambang A. Nah, ini adalah nomor massa. Nah, nomor massa disebut juga massa atom relatif. Nah, rumus nomor massa adalah penjumlahan dari jumlah proton dengan jumlah neutron. Nah, ini bisa dilihat nih, ini inti atom. Di dalam inti atom ada proton dan neutron. Kalau dijumlahkan ini sama dengan nomor massa ya, seperti itu. Nah, jumlah proton suatu unsur menunjukkan ciri khas atom unsur tersebut. Jumlah proton inilah yang membedakan sifat atom suatu unsur dengan atom unsur lainnya. Nah, jumlah proton dalam inti atom disebut nomor atom, diberi lambang Z. Nah, berarti nomor atom ini sama dengan jumlah proton. Nah, dalam sebuah atom jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Dengan demikian, nomor atom juga menunjukkan jumlah elektron dalam atom. Jadi kalau misalkan nomor atomnya 12, maka jumlah protonnya juga 12, jumlah elektronnya juga 12 ya. Nah, ini rumusnya ya, harus diingat. Nah, jumlah neutron itu selisih dari nomor massa dikurangi jumlah proton ya. Artinya nomor massa sama dengan dikurangi nomor atom. Itu rumus untuk mencari jumlah neutron. Berikutnya yaitu kita lihat di sini ada tabel yang menyatakan bahwa di sini massa sesungguhnya dengan massa muatan relatif ya. Dan juga lambang. Nah, elektron diberi lambang E, proton diberi lambang P, neutron diberi lambang N. Nah, memiliki massa sesungguhnya itu untuk elektron adalah 9,1100 kali 10 pangkat min 8. Dan proton memiliki massa sesungguhnya itu 1,6726 kali 10 min 24. Ini sama ya dengan neutron. Adapun massa relatifnya, maka di sini ada 011. Kalau untuk elektron 0, proton 1, neutron 1. Tapi untuk muatan sesungguhnya dalam volum, untuk yang elektron itu negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ada untuk proton positif 1,6 kali 10 pangkat min 19, dan neutron yaitu 0 muatan sesungguhnya dalam volum. Kalau muatan relatifnya itu ini min 1 untuk elektron, positif 1 untuk proton, dan 0 untuk neutron. Adapun lambangnya, kalau kita buat notasi atomnya, notasi partikelnya ya. Nah, maka ini elektron itu ini 0, min 1, 0 itu artinya massa relatifnya, min 1 itu artinya muatan relatifnya. Adapun untuk yang proton, muatan relatifnya 1 dan massa relatifnya 1, positif ya. Kalau untuk neutron, massa relatifnya 1 dan muatan relatifnya 0. Maka ini tolong nih, ini harus diingat ya, lambang ini, elektron, proton, dan neutron. Nah, ini data massa dan massa partikel penyusun atom. Berikutnya lagi, ini rangkuman rumus untuk menghitung jumlah proton, elektron, dan neutron. Kalau untuk unsur, yaitu X, A, Z, nah ini rumusnya, proton itu sama dengan jumlah nomor atom. Elektron juga sama dengan jumlah nomor atom. Tapi untuk neutron itu adalah selisih antara nomor massa dikurangi nomor atom. Tapi berbeda dengan yang ion. Kalau ion itu kan ada dua macam ya. Ada ion positif dan ion negatif. Ion positif itu disebut kation, ion negatif itu disebut anion. Nah,
notasinya juga berbeda, yaitu ada muatannya, yaitu K plus untuk positif, R min untuk negatif. Rumusnya juga sama ya, untuk menghitung jumlah proton sama juga dengan unsur rumusnya. Adapun untuk elektron ini berbeda. Kalau muatannya positif maka selisih, jadi nomor atomnya dikurangi untuk mencari elektron. Tapi kalau muatannya negatif maka ini kebalikannya, berarti ini elektronnya harus dijumlahkan sesuai dengan jumlah muatannya ya, seperti itu. Kalau untuk yang neutronnya sama semua ya rumusnya gitu. Nah ini tolong diingat, atom yang melepaskan, ada kata melepas. Kalau melepas berarti di sini berubah menjadi ion positif, artinya kebalikannya ya. Kalau melepas berarti dia menjadi ion positif. Tapi kalau yang menerima artinya dia dijumlah gitu kan, maka dia akan menjadi ion negatif atau anion. Itu yang harus diingat ya, ini kata-katanya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kita ke contoh soal. Contoh misalkan nih, ini namanya unsur. Kenapa unsur? Karena dia tidak memiliki muatan. Ingat nih, muatan itu selalu di pangkat positif atau negatif. Nah, ini namanya muatan. Oke, kalau ada memiliki muatan, maka ini disebut ion. Nah, tapi ion juga ada dua macam, ada ion positif dan ion negatif. Nah, berarti untuk mencari nomor atom dari nomor atom itu yang mana? Nomor atom dari Mg itu ada 12, nomor masanya itu 24. Nah, ingat nih ya, lambang ini. Mg itu sebagai lambang unsur atau lambang atom. Nah, berarti di sini untuk mencari jumlah protonnya berapa? Proton itu rumusnya adalah sama dengan jumlah elektron sama dengan nomor atom. Berarti nomor atomnya berapa? 12. Maka protonnya juga 12, elektronnya juga 12 ya. Sekarang neutron. Neutron itu yang netral ya. Berarti selisih 24 dikurangi 12 berarti 12. Berarti neutronnya juga 12 ya. Maka ini jawabannya. Adapun untuk yang ion positif. Nah, ini nomor atom, ini nomor massa, ini muatan ion positif. Berapa positifnya? 1 ya. Kalau tidak ada angka berarti dianggap 1. Tapi kalau ada positif 2 berarti muatannya 2. Kalau positif saja maka ini 1. Nah, berarti di sini untuk mencari protonnya berapa? Proton itu sama dengan jumlah elektron sama dengan jumlah neutron, nomor atom ya. Nah, nomor atomnya berapa? 12, maka protonnya juga 12 ya. Nah, sekarang elektronnya, karena ada muatannya positif 1, karena positif berarti kebalikannya jadi dikurangi. Berarti 12 dikurangi 1 sama dengan 11, maka ini elektronnya 11 elektron. Sedangkan neutronnya adalah selisih antara nomor massa dengan nomor atom, yaitu 24 dikurangi 12 yaitu 12 neutron ya. Sama dengan ion negatif juga, cuma bedanya kalau negatif, nah ion negatif maka ini penjumlahan, kebalikannya ya. Berarti untuk protonnya adalah 17 ya, dan elektronnya itu adalah penjumlahan. Berapa nih muatan ionnya negatifnya? 1. Kalau tidak ada angka dianggap 1. Berarti 17 ditambah 1 berarti 18. Berarti jumlah elektronnya adalah 18 elektron. Sedangkan neutronnya adalah selisih antara nomor massa dikurangi nomor atomnya. 35 dikurangi 17 berarti 18 neutron. Nah, ini ya cara mengaplikasikan terhadap soal ya.